Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulungagung. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya firman Tuhan juga boleh memberkati kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Lose Dwi, Ya Lose. tahu nggak kalau berita belakangan ini banyak orang-orang yang udah mulai pergi ke mall, jalan-jalan. Padahal kan virus coronanya masih ada. Wah, apa benar beritanya seperti itu Lose? Berarti banyak yang tidak taat dong ya. Selita ikut-ikutan nggak? Enggak dong, sebagai anak Tuhan kita harus taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat pada peraturan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kakak mau ajak kita untuk pujikan anak Tuhan zaman sekarang. Miliknya Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi apapun harus bersandar kepada Tuhan. Mari kita pujikan nyender ing sisine sapa. Nyender ing Gusti Yesus, nyender
membuat kita takut, kadang kita marah karena kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan seperti biasanya. Namun bila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ose mau ajak kita untuk pujikan Engkaulah Perisaiku. Shalom. Wah, Losa Cewi senang sekali. Jadi sudah siap untuk beribadah pagi ini. Berarti jadi semangat, setia datang sama Tuhan. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Jadi kita sudah memasuki bulan Desember loh. Iya. Siapa yo yang tanggal lahirnya bulan Desember? Ada enggak? Pasti ada, ya kan? Nah, dan sebentar lagi
kita akan merayakan Natal. Sudah dekat loh ya ini ya. Iya, kita akan bersama-sama merayakan Natal. Senang nggak? Adik-adik tahu nggak ayo? Apa itu Natal? Jangan salah loh ya jawabnya ya. Betul. Natal adalah hari kelahiran Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu bukan dongeng loh ya. Tapi itu sungguh-sungguh terjadi dan nyata. Dan sejarah kelahiran Tuhan Yesus itu ditulis di Alkitab. Nah, pasti adik-adik tanya begini, Lose, tanggal lahirnya Tuhan Yesus itu berapa ya? Atau bulannya apa ya? Adik-adik, zaman dulu tidak ada kalender, nggak ada tanggalan, nggak ada komputer, nggak ada internet. Jadi kita semua tidak tahu kapan pastinya atau tepatnya Tuhan Yesus lahir. Tapi kalau adik-adik tahu kan tanggalnya, bulannya, mungkin setiap tahun adik merayakan Natal. Ya, ada. Nah, adik-adik, yang pasti adik-adik ini ya juga Lose semua dilahirkan di rumah sakit bersalin. Tempat tidurnya nyaman, hangat, ada dokternya, ada perawatnya yang menolong mama waktu melahirkan kamu. Nah, adik-adik begini aja supaya adik-adik tahu ya kapan Yesus lahir dan mengapa Yesus dilahirkan di sebuah kandang. Lose Cewi mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Sudah siap belum Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Di Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lose Cewi ulangi ya. Di Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga di kota Nazaret, Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik, setelah kita sama-sama membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, di dalam Alkitab itu diceritakan. Waktu itu negara Romawi diperintah oleh seorang raja, ya, namanya Kaisar Agustus. Namanya hampir mirip dengan nama bulan ya, Januari, Maret, April, ya. Ini Agustus. Nah, waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus mengadakan sensus. Jadi semua orang harus mendaftarkan diri di tempat asalnya. Misalkan Lose Cewi ya, Lose Cewi ini lahirnya di Kediri. Nah, jadi waktu sensus Lose Cewi harus ke Kediri. Lose Cewi harus mendaftarkan diri di Kediri. Lose Cewi harus ke sana. Nah, begitu juga adik-adik, waktu itu Maria dan Yusuf tunangannya juga pergi ke Bethlehem, kembali ke tempat asalnya untuk mendaftarkan diri. Tahu nggak adik-adik?
perjalanan itu sangat jauh. Kalau sekarang ada pesawat, ada helikopter, ada kereta api, ada travel ya. Tapi dulu nggak ada. Semua harus dilakukan dengan jalan kaki. Jauh sekali. Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem, Maria sedang mengandung dan saatnya mau melahirkan. Perutnya sudah besar. Seperti mama kalian loh, kalau mengandung di dalamnya ada apanya? Ada adiknya. Begitu juga waktu itu dengan Maria. Waduh, sudah malam-malam ya. Mereka akhirnya tiba di kota Bethlehem. Di kota Bethlehem ternyata sudah penuh orang. Para pendatang dari luar kota. Sudah banyak orang di kota Bethlehem. Waduh, Maria sudah capek ya. Karena perjalanan jauh. Meskipun Maria waktu itu naik keledai loh ya. Tapi karena perutnya sudah besar dan saatnya akan melahirkan, mereka membutuhkan apa? Tempat untuk istirahat, tempat untuk menginap. Tapi bagaimana? Karena semua penginapan sudah penuh. Akhirnya Maria dan Yusuf tunangannya menginap di sebuah kandang. Kandang ya, bukan penginapan loh ya. Tahu nggak kandang? Kandang itu tempat istirahat, tempat tidurnya. Iya betul, tempat istirahat tidurnya binatang. Ya itu. Nah, adik-adik. Dan di malam yang sunyi itu terdengarlah suara tangis bayi. Adik-adik, di malam itu lahirlah suara tangis bayi. Dan Maria membungkus bayi itu dengan kain diselimuti. Supaya bayi itu tetap hangat, tetap nyaman, tidak kedinginan. Karena waktu itu malam hari loh adik-adik ya. Dan bayi itu dibaringkan di palungan. Mereka sangat bahagia sekali. Ayo, tahu nggak palungan itu apa? Kalau di kota nggak ada, tapi kalau di desa banyak sekali palungan. Biasanya mereka itu yang punya ternak pasti ada palungan. Tahu palungan? Palungan itu sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Tempat makanannya tempat makanannya tempat makanannya hewan, tempat makanannya binatang. Aduh, kasihan ya adik-adik ya. Berbeda sekali dengan tempat tidurnya adik-adik loh. Kalau adik-adik tempat tidurnya wangi ya, sama mama disemprot spray, hangat, bersih dan nyaman. Adik-adik, jadi adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena tahun ini kita masih dapat merayakan Natal meskipun lewat online. Memang sih berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, wah ramai sekali meriah. Ada tari-tarian, ada drama, ada bisa bertemu dengan teman-teman. Pokoknya ramai, ada hadiah-hadiah. Tapi sekarang adik-adik merayakannya lewat online. Karena apa? Karena ini apa? Saat apa? Yang menyedihkan. Ya, karena negara kita sedang dilanda corona. Tapi itu bukan masalah loh sebenarnya. Karena apa adik-adik? Ada satu hal yang adik-adik harus tahu. Ada satu hal yang terpenting setiap adik-adik merayakan Natal. Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah lahir ke dunia sebagai juru selamat. Yesus datang untuk kita sebagai penebus. Untuk menebus dosanya adik-adik, dosanya Lose, dosanya papa mama, dosanya semua orang. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, adik-adik Lose yang percaya kepadanya,
tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan di surga. Ini adalah kabar gembira adik-adik. Jadi meskipun kita merayakannya Natal nanti lewat online, itu tidak masalah sebenarnya. Karena ini kabar gembira. Yesus datang untuk kita. Yesus mengasihi kita. Jadi waktu adik-adik merayakan Natal, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik harus tetap sukacita. Terlebih itu adik-adik harus bersyukur. Karena Tuhan datang untuk kita. Dan adik-adik harus lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Yuk sekarang Losoce mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semua lipat tangan. Kita berdoa dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur tahun ini di bulan Desember kami akan bersama-sama merayakan Natal. Meskipun lewat online Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita. Kami tetap bersyukur. Karena satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau telah lahir ke dunia. Engkau datang kepada kami menjadi penebus untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Dan ini adalah kabar gembira bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau datang untuk kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami, datang untuk kami. Berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom. Kak Tuti, katanya kita mau rayakan Natal. Iya loh Sus Stevi. Tapi Kak Tuti kok bajunya begitu kayak mau pergi kemana gitu. Loh Sus Stevi, adik-adik Natal kali ini Kak Tuti akan ajak Sus Stevi dan adik-adik semua kita akan berpetualangan. Wah, berpetualang. Kamu berpetualang kemana Kak Tuti? Kita akan berpetualangan bersama Jack and Stay mencari harta karun. Wah, pasti seru. Kalau harta karun berarti ada emasnya, ada peraknya. Wah, pasti seru Kak Tuti. Penasaran kan? Penasaran kan Lose? Kapan Kak Tuti? Ingat ya, catat baik-baik. Kita akan melakukan petualangan hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 10:30 siang. Oh, di mana Kak Tuti? Yang pasti di channel YouTube GKA Anugerah Tulung Oh, Agung. pasti seru sekali. Seru dong Losu Stevi. Terus apa yang perlu kita persiapkan dan adik-adik di rumah persiapkan apa dong? Jadi kalau kita mau petualangan berarti kita harus bawa ransel. Oh, Nah. untuk simpan makanan, Iya, untuk pakai simpan minuman. iya, kita harus pakai topi Oke. Supaya apa ya pakai topi? supaya kita aman. Matahari. Kita juga harus pakai jaket kayak Kak Tuti Oh, gini, iya. pakai sepatu gitu loh, Se. Terus apa lagi Kak? Nah, adik-adik, Losu Stevi, khusus di Natal tahun ini, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan lomba kostum. Jadi, karena kita akan ikut petualangan Jack and Stay, adik-adik kalian wajib untuk mengirimkan foto kostum kalian memakai baju petualangan Losu Stevi gitu. Itu yang seperti Kak Tuti ya contohnya. Iya, kurang lebih seperti ini. Kalian boleh tambahin mungkin bawa teropong. Iya, pakai kacamata. Iya, pakai Boleh. kacamata. Oke. Terserah
Bisa dikreasikan sendiri ya Kak? Iya, terserah adik-adik. Nanti Lose, kostum terbaik akan mendapatkan hadiah dari Komisi Sekolah Minggu. Lose Stevi harus ikut. Harus dong, adik-adik juga harus ikut Lose Stevi. Oke, paling lambat pengiriman fotonya kapan Kak Tuti? Paling lambat Minggu 20 Desember 2020 dan dikirim ke grup Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Oke, pasti seru. Siapkan diri baik-baik ya Lose. Siapkan diri baik-baik ya adik-adik. Akan Bertemu di petualangan bersama J